Percaya soal aktivitas iblis itu, ternyata bukan hal baru atau aneh loh. Malah sebaliknya, selama ribuan tahun, keyakinan ini udah jadi bagian inti dari ajaran Kristen melintasi berbagai zaman dan budaya. Nah, pertanyaan ini nih yang bakal jadi panduan kita. Kita bakal coba telusuri jejak sejarahnya, mulai dari tulisan gereja mula-mula sampai laporan para misionaris, buat mencoba memahami gimana fenomena ini dilihat dan dihadapi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Jadi, kepercayaan ini tuh udah ada dari zaman bapak-bapak gereja awal. Buat mereka, ini bukan cuma teori teologis. Mereka nulis tentang kasus-kasus nyata kerasukan dan pelepasan. Ini udah jadi bagian dari kehidupan praktis mereka. Sekarang, kita loncat beberapa abad ke depan langsung ke era reformasi. Nah, di sini, buat tokoh-tokoh kayak Martin Luther dan John Calvin, perang lawan kekuatan iblis itu bukan lagi sekedar konsep, tapi udah jadi pertarungan sehari-hari yang, wah, nyata banget. Kutipan dari Martin Luther ini nunjukin banget seberapa personal keyakinan ini buat dia. Jadi, buat Luther, iblis itu bukan cuma kekuatan jahat dalam teologi, tapi ya, pelaku aktif yang bikin sial dan sengsara di dunia nyata, di sekitar kita. Gini, cara pandang Luther tuh dalam banget. Buat dia, iblis itu kayak, ya ada di mana-mana, ngintai di sekitar kita, di hutan, di air, dan harus dilawan langsung pakai iman dan doa. Jadi, ini bukan perang spiritual yang abstrak di entah berantah, tapi pertarungan yang kejadiannya di dunia nyata, di tempat yang kita lewatin tiap hari. Tapi, ternyata nggak semua reformator punya pandangan yang sama persis. Coba kita lihat John Calvin. Kalau Luther ngelihat iblis di kejadian sehari-hari yang sifatnya personal, Calvin tuh lebih ngelihatnya sebagai musuh teologis yang nyerang gereja sebagai institusi. Intinya gini, dua-duanya sama-sama percaya banget sama aktivitas iblis, tapi fokusnya beda. Yang satu personal, yang satunya lagi institusional. Nah, dari Eropa, kepercayaan ini nyebrang ke koloni-koloni Amerika. Dan disinilah kita sampai ke salah satu babak paling kelam dan paling terkenal dalam sejarah ini. Pengadian penyihir Salem. Situasi di Salem itu, wah panasnya cepet banget. Cuma dalam hitungan bulan, rasa takut udah berubah jadi eksekusi. Pemicunya apa? Penerimaan bukti spektral. Ini tuh kesaksian di mana korban ngaku diserang sama rohnya si tertuduh. Coba bayangin deh gimana caranya ngebantah tuduhan kayak gitu. Mustahil kan? Nah, disinilah letak kesalahan fatalnya. Hakim-hakim di Salem ini jadi bingung. Mereka nggak bisa bedain antara jadi penyihir, yang artinya sengaja kerjasama barang iblis, sama jadi korban kerasukan. Akhirnya, mereka malah ngehukum mati orang-orang yang, kalau menurut teologi zaman itu ya, seharusnya dianggap korban yang butuh ditolong, bukan pelaku kejahatan. Kutipan ini nunjukin banget gagalnya proses hukum di Salem. Gara-gara nerima kesaksian yang nggak bisa dibuktiin dari orang-orang yang ngaku disihir, pengadilan ini bikin sistem di mana tuduhan itu sama dengan bukti. Ya, akhirnya jadi tragedi yang nggak bisa dihindari. Tapi jangan kira setelah tragedi Salem, kepercayaan ini hilang gitu aja. Enggak, coba deh kita lihat abad ke-18 ke kisah John Wesley. Justru di tengah-tengah kebangunan rohani besar-besaran, jurnal pribadinya malah nyatat beberapa kesaksian paling dramatis soal aktivitas iblis. Ternyata ketertarikan Wesley sama hal-hal supernatural ini udah ada dari lama loh. Dimulai dari pengalaman masa kecilnya sendiri yang kayaknya sih gangguan poltergeist di rumahnya. Kejadian yang mereka juluki Old Jeffrey ini ngebentuk cara pandangnya dan bikin dia jadi lebih terbuka sama penjelasan-penjelasan supernatural di kemudian hari. Nah, pas Wesley mulai berkhotbah, dia ngelihat reaksi yang luar biasa banget. Jurnalnya itu penuh sama catatan orang-orang yang teriak-teriak, kejang-kejang, atau nunjukin kekuatan fisik yang nggak wajar. Kayak ada laki-laki yang mukulin dirinya sendiri, atau orang lain yang kejangnya hebat banget. Kutipan dari jurnal Wesley ini, jujur, bikin merinding. Ini benar-benar nangkep siksaan psikologis dan spiritual yang luar biasa hebat yang katanya terjadi waktu itu. Ini bukan cuma soal fisik ya, tapi krisis eksistensial yang dalam banget, di mana orang itu ngerasa jiwanya udah bener-bener hilang. Dan ternyata fenomena ini nggak cuma kejadian di Eropa atau Amerika. Masuk abad ke-19, laporan-laporan mulai datang dari tempat yang jauh banget, kayak Tiongkok. Para misionaris di sana ngegambarin kejadian yang, loh kok mirip banget ya? Ini seakan-akan nunjukin ada sebuah pola yang sama, nggak peduli budayanya apa.
Kisah Nephews ini menarik banget. Dia datang ke Tiongkok sebagai orang yang skeptis dengan cara pandang orang Barat. Tapi pengalamannya di lapangan, ngadapin kasus-kasus yang nggak bisa dia jelasin, maksa dia buat mikir ulang. Dan akhirnya, dia sampai pada kesimpulan kalau yang dia saksikan itu benaran kerasukan setan. Seiring makin banyaknya laporan dari seluruh dunia, orang-orang yang mengamati ini mulai sadar, kok ada kesamaan ya? Pola-pola yang terus berulang ini akhirnya bikin mereka coba bikin semacam daftar gejala atau tanda-tanda buat ngenalin mana kasus yang mereka anggap beneran kerasukan. Nah, dari semua catatan sejarah ini, akhirnya muncul nih daftar tanda-tanda yang sering banget kejadian, mulai dari perubahan suara dan kekuatan super, terus jadi benci banget sama hal-hal rohani, sampai tahu hal-hal yang harusnya mereka nggak tahu. Daftar ini seolah-olah ngerangkum fenomena yang sama yang kita lihat di setiap periode sejarah yang tadi kita bahas. Jadi, setelah kita jalan-jalan napak tilas selama 2000 tahun sejarah, kita balik lagi ke pertanyaan di awal. Apakah semua laporan yang konsisten ini nunjukin adanya realitas spiritual di luar sana? Atau ini semua cuma cerminan dari psikologi, ketakutan, dan keyakinan manusia itu sendiri? Sejarah udah ngasih kita datanya. Jawabannya mungkin ada di tangan kita masing-masing.